Halo teman-teman YouTuber pemula, di video kali ini saya akan berbagi dan juga menjawab sebuah pertanyaan Mas Didik. Sebenarnya kalau kita bikin konten di YouTube itu fokus di satu niche, satu tema, atau gaduh-gaduh saja. Maka teman-teman tonton video ini sampai selesai. Perdebatan dari dulu sampai sekarang tuh selalu sama ya teman-teman ya. Apakah kita itu fokus di satu tema, apakah kita fokus di gaduh-gaduh? Pilih yang mana nih? Saya akan bedah kedua-duanya teman-teman sekalian ya. Walaupun saya pernah berstatement seperti ini, kalaupun apapun itu, yang penting ada uangnya, gas saja. Dulu saya pernah mengatakan seperti itu. Tapi kita akan bedah teman-teman sekalian untuk channel YouTube ya. Kenapa Mas Didi membedakan itu semua? Kalau saya pribadi ya, saya akan membedakan teman-teman. Saya fokus di satu niche, satu tema. Ya kenapa? One brand, one positioning. Biar orang kenal kita itu siapa. Apalagi kalau teman-teman membangun personal brand. Kalau membangun personal brand, maka fokuslah di satu tema saja. Contoh saya, channel Didik Arwinsyah itu membahas tentang SEO, YouTube, AdSense, podcast, pokoknya yang berhubungan tentang digital marketing. Tahu-tahu saya membahas tentang ngaji, saya ubah teman-teman, saya pindah, saya bikin channel baru, namanya Didik Mengaji. Saya belajar tentang makhorijul huruf, bagaimana cara membaca Quran dan lain sebagainya. Nah itu ada di channel saya, namanya Didik Mengaji. Saya bahas juga tentang umroh teman-teman sekalian ya, tentang umroh dan lain sebagainya. Itu saya bikin lagi channel khusus namanya Umroh United. Saya juga bahas juga tentang Didik Arwinsyah Family ya, tentang liburan saya bersama keluarga sama anak-anak ya, jalan-jalan keluar kota, kita video. Itu saya masukkannya di mana? Didik Arwinsyah Family. Nah, kenapa Mas Didik membedakan itu semua? Kenapa harus satu niche? Kita bedah teman-teman sekalian ya. Pertama, jadi orang yang datang ke rumah saya ya, orang yang WA saya, orang yang DM saya, itu rata-rata orang itu mengenal saya sebagai digital marketers atau sebagai SEO spesialis. Itu yang orang kenal. Maka Didik Arwinsyah, Didik SEO yang orang kenal adalah seorang SEO spesialis ya, atau digital marketers ya. Makanya saya tidak mau merubah itu ya, walaupun saya tahu ada beberapa ilmu-ilmu parenting dan lain sebagainya tidak pernah saya bahas. Kenapa? Karena kalau saya bahas orang nanti bingung, ini Didik Arwinsyah ini parenting atau SEO gitu. Makanya saya buat konten sampai 2400 video yaitu tentang niche-nya adalah SEO ya. Niche-nya adalah SEO, jualan, podcast, bisnis online, pokoknya yang berhubungan tentang digital marketing dan juga jualan. Itu Didik Arwinsyah. Maka teman-teman nanti lihat di channel YouTube saya Didik Arwinsyah, semua lebih banyak membahas SEO, YouTube, AdSense, podcast, ya bisnis online, digital marketing, itu yang saya bahas. Kalaupun nanti ada tiba-tiba Mas Didik azan, nah itu saya nggak sengaja mengupload video azan saya. Harusnya video azan saya upload di Didik Mengaji gitu kan. Nah teman-teman kenalkan ya. Jadi saya ada beberapa channel. Ketika saya membahas niche tentang digital marketing, saya tulis di situ tentang channel YouTube Didik Arwinsyah. Saya bahas tentang bagaimana perjalanan digital marketing, apa itu digital marketing, apa itu SEO. Banyak banget yang bisa dibahas teman-teman. Instagram saya bahas, TikTok saya bahas dan lain sebagainya. Ya kenapa? Karena Didik Arwinsyah emang memfokus digital marketing. Niche-nya adalah itu, temanya itu. Sehingga orang lain mengenal saya sebagai seorang digital marketers. Orang lain mengenal saya sebagai SEO spesialis. Nah itu ya, makanya ya waktu saya mengupload video saya mengaji di Didik Arwinsyah itu dimarahin beberapa guru saya, langsung nelpon saya, WA saya, Mas Didik itu siapa? Kalau emang SEO spesialis, kalau emang digital marketing, ya sudah bahas itu. Kalau emang mau bahas ngaji, bikin channel baru. Jangan masuk di channel yang orang sudah kenal. Nah itu makanya saya termasuk mazhab yang satu niche, satu tema, satu channel. Makanya teman-teman kalau channelnya adalah tentang mengaji, ya udah kontennya tentang mengaji. Channelnya adalah tentang berita, ya sudah berita aja, nggak usah kemana-mana. Kalau channel teman-teman sekalian adalah tentang memancing, ya sudah, ya teman-teman kontennya tentang memancing. Biar orang kenal channel YouTube teman-teman sekalian adalah tentang memancing. Nah ini ya, jadi kita niche ini harus sama dulu teman-teman sekalian. Jadi satu channel, satu niche, satu tema. Biar orang tidak membeda-bedakan kita nih. Makanya saya kuat di SEO. Kalau saya nanti bikin konten bersama keluarga, ada di Didik Arwinsyah Family. Kalau saya bahas konten tentang umroh, ada di Umroh United. Kalau saya membahas konten tentang mengaji, ada di Didik Mengaji. Ya itu yang saya pisah-pisahkan teman-teman sekalian. Makanya ini fenomena yang orang tuh bisa banyak. Makanya beberapa ada murid saya tuh dia bilang, Mas saya tuh bisa memasak, bisa ya, memasak bisa, terus ilmu parenting bisa, ilmu magnet rezeki juga bisa, dia bilang. Nah itu gimana, apakah satu channel atau beda? Saya bilang bedain. Kalau ibu, ini kebetulan ibu-ibu ya, dia bisa memasak. Kalau ibu tentang memasak, udah bikin channel memasak. Jadi nama channelnya adalah belajar memasak
pemula atau nama brand juga boleh ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau bikin tutorial edukasi tentang parenting, bikin channel sendiri. Ini bahas tentang parenting, bahas tentang anak kenapa tidak mau makan, kenapa anak bisa durhaka, kenapa anak bisa melawan terhadap orang tua. Nah, itu bahas sendiri aja di channel sendiri. Ya, kemudian dia juga bikin tentang magnet rezeki. Nah, saya bilang bikin aja sendiri khusus, karena itu sudah berbeda tema, teman-teman. Jangan disamain. Ya, jangan disamain. Oke ya, itu kenapa mazhab dari satu tema, satu channel, atau satu niche. Bagaimana dengan orang yang beranggapan bahwasannya gaduh-gaduh aja lah mas, semua hajar. Yang penting ada uangnya, boleh nggak mas Didi? Nah, ini kalau emang teman-teman pengen gaduh-gaduh, saran saya nanti playlistnya itu sendiri-sendiri. Gaduh-gaduh ini spesialis untuk orang yang tidak membangun personal brand. Ya, misalnya dia di belakang layar, bolehlah mau gaduh-gaduh silakan. Cuman kalau gaduh-gaduh, calon-calon subscriber kita tuh bingung, kita tuh sebagai apa? Karena rata-rata orang subscribe kita itu karena dia bisa menentukan kita nih siapa. Contoh, ya saya tuh pernah nanya kenapa subscribe saya, karena Mas Didi tiap hari bikin konten tutorial SEO. Itu rata-rata. Jadi orang bisa mengenal kita karena ya konten yang kita bangun dengan satu niche. Nah, kalau gaduh-gaduh jangan untuk personal brand tapi untuk umum nih, ya, untuk umum. Cuman kalau gaduh-gaduh orang kenalnya kita tuh konten yang mana? Contoh ya. Ini ilustrasi kalau gaduh-gaduh. Saya bikin konten memancing meledak, banyak yang nonton, 5 juta penonton misalnya. Ya udah, saya follow, saya subscribe dia karena pernah nonton konten memancing. Besok-besok dia bahas tentang bagaimana cara mereparasi, yang memperbaiki laptop. Tadinya tiba-tiba mancing, banyak penontonnya, kita subscribe ya gara-gara konten memancing. Makanya tiba-tiba dia berubah konten menjadi konten reparasi ya, atau rakit PC gitu kan, rakit laptop. Ya kita tidak tertarik, ini channel ya siapa ya, kok bisa saya subscribe ya. Akhirnya banyak yang unsubscribe. Akhirnya penontonnya banyak yang kaget, tidak menonton lagi. Karena orang lain rata-rata subscribe itu gara-gara nonton satu video yang teman-teman bangun. Dia bikin konten lagi tiba-tiba tentang berita, banyak yang subscribe, tapi tiba-tiba dia kembali lagi ke konten memancing. Jadi orang yang konten berita, loh perasaan gua subscribe ini karena channelnya channel berita, kok tiba-tiba berubah channel memancing? Itu mengapa kalau ada orang beli channel YouTube, channel yang mengaji, tiba-tiba berubah menjadi traveling, itu sedikit penontonnya karena tidak sesuai dengan apa yang orang subscribe. Itulah kalau konten tiba-tiba berubah nih, itu justru lebih berat daripada dibangun dari awal. Itu yang pernah saya sampaikan. Makanya kalau ada orang beli channel YouTube ya tentang berita, tiba-tiba berubah tentang memancing, langsung drop viewernya, langsung subscribe-nya menghilang beberapa. Mas, kok subscribe saya ngedrop ya? Kok penonton saya sedikit ya? Saya itu beli channel YouTube gaming, Mas. Terus kamu ganti apa niche-nya? Saya ganti channel keluarga. Nggak ada yang nonton. Karena orang subscribe, orang nonton yang karena gaming itu. Maka lanjutkan dengan satu niche yang sudah pernah dibahas. Gitu ya teman-teman ya. Makanya kalau gaduh-gaduh ini ya gampang subscribernya turun, gampang viewernya turun. Tapi kalau satu niche, satu tema, itu orang lebih mengenal kita siapa, dan orang subscribe justru karena kita itu siapa, dan orang subscribe justru karena video yang kita tayangkan kepada mereka dengan satu niche yang kita bangun. Begitu teman-teman sekalian, perdebatan antara apakah satu niche atau gaduh-gaduh. Kalau saya ditanya, saya lebih memilih satu niche, satu tema. Terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman bertanya, silahkan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.